Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini hari Selasa, tanggal berapa hari ini? 26 Mei 2019, pagi jam 9.37 ya. Saat ini Bursa Efek Jakarta sudah aktif sejak jam 9 tadi. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan penjelasan tentang bagaimana menggunakan RTI Business untuk memilih saham. Teman-teman sekalian, video ini adalah sebagai bahan untuk pemula bagi yang sudah mulai trading di dalam saham, mungkin sudah mengenal RTI Business. Ada beberapa aplikasi yang perlu kita pahami, yaitu coba kita lihat dulu. Ada 4 yang kalau saya sendiri sering gunakan, yaitu RTI Business, yang kedua Data Saham Indonesia, kemudian NeoHot, dan yang keempat adalah investing.com. Nah, aplikasi-aplikasi ini bisa di-download dengan menggunakan Play Store ya di HP. Baik, saya akan tunjukkan bagaimana menggunakan RTI Business aplikasi ini di dalam memilih saham. Tapi sebelum itu perlu saya sampaikan bahwa sebelum teman-teman yang sekarang belum mengenal pasar saham atau pasar modal, sebaiknya serius dulu mempelajari hal-hal yang terkait dengan pasar modal. Dan bila Anda sudah mulai paham lalu banyak membaca, tahap berikutnya untuk memulai trading adalah membuka akun di salah satu sekuritas. Nah, aplikasi-aplikasi ini yang salah satunya akan saya jelaskan pada pagi ini, yaitu RTI adalah salah satu yang paling banyak ada sering digunakan oleh para traders, pada traders jangka pendek atau bahkan investor untuk melihat saham mana yang sebaiknya dibeli pada hari itu. Nah, kita lihat misalnya RTI ini. Ketika kita buka, setelah Anda download, Anda mempunyai aplikasinya, itu biasanya langsung pada layar pertama itu diperlihatkan situasi pasar, yaitu IDX, Indeks Saham Indonesia. Di situ terlihat warnanya hijau, berarti pada hari ini pasar itu memperlihatkan kecenderungan harga-harga sebagian besar mengalami kenaikan. Nah, kita lihat misalnya ini bisa digerakkan begitu. Ini beberapa informasi. Nah, salah satunya yang biasanya digunakan oleh para trader untuk melihat saham-saham yang sedang naik hari ini adalah dengan menekan movers di sini. Coba kita tekan. Nah, ketika ditekan mover ini ada beberapa pilihan di sini. Kita lihat misalnya gainers. Nah, gainers ini adalah saham-saham yang pada hari ini sejak pagi mengalami kenaikan. Di sini terlihat saham ADMG. Kalau mau tahu nama emitennya agak kecil ini tulisannya, Polychem Indonesia Terbuka. Kode sahamnya ATMG sejak dibuka tadi pagi mengalami kenaikan 20,48%. Luar biasa. LPPF mengalami kenaikan, baru saja bergerak
7, nah kemudian naik turun ya 6-7%. Dan ini bergerak terus mengalami perubahan yang di layar monitor ini karena ini langsung ya, karena pasar sedang aktif. Nah, coba kita perhatikan tadi ada di layar tiba-tiba hilang, yang ada di layar hilang diganti dengan yang lain. Nah, sementara di posisi teratas masih ATMG. Nah, apakah ATMG itu akan terus naik? Nah, itu tentu saja salah satu yang menjadi pertimbangan para traders untuk dipilih atau tidak. Biasanya kalau yang sudah naiknya sudah terlalu tinggi, biasanya cenderung hindari. Lebih baik memilih misalnya saham-saham yang kenaikannya belum sampai 10%, misalnya LPPF. Tetapi bukan hanya itu saja yang dilihat, bisa juga ada faktor-faktor lain yang nanti kita akan bahas pada video-video berikutnya dan dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang lain. Jadi hari ini kita hanya pengantar bagaimana menggunakan RTA Bisnis dulu. Nah, kita misalnya akan lihat lebih detail dengan menggunakan RTA Bisnis misalnya LPPF ini. Nah, di sini tadi ada pilihan gainers, kita akan lihat misalnya apakah yang ada di layar sekarang yang pada posisi top gainers ini juga sedang dibeli oleh asing. Kita bisa pilih di sini net foreign buy. Nah, terlihat di situ bahwa saham yang banyak dibeli asing pada hari ini sejak pagi pasar dibuka adalah justru BBCA ya, BBCA, dan kita lihat di sini adalah saham-saham yang masuk kategori blue chip. BBCA paling tinggi. Ya. Net foreign buyer-nya paling banyak dibeli oleh investor asing pada hari ini, investor atau trading asing pada hari ini. Nah, ini juga menjadi pertimbangan. Jadi selain apakah dia dalam posisi top gainers tadi, ya, dan juga banyak dibeli asing. Ya. Sekarang terlihat bahwa PCA itu dia banyak dibeli asing walaupun kenaikannya baru mencapai 3, sekian persen. Yang kedua Astra ya, dengan kode ASII, demikian juga yang lain. Nah itu. Oke, sekarang misalnya kita ingin lihat, kita kembali ke top gainers tadi, kita ingin lihat LPPF ini, yaitu ini department store ya. PPF itu adalah kode saham department store. Ini bisa diduga kenapa ada kenaikan, mungkin karena lebaran begitu ya. Ya walaupun ada corona tetapi kenyataannya kan banyak yang diizinkan dibuka, mungkin itu sebabnya mengalami kenaikan. Coba kita lihat misalnya LPPF. LPPF ini banyak data-data, ini khusus LPPF. Kita lihat misalnya dari grafiknya memang ada kecenderungan ya. Ini 1D itu adalah grafik harian ya, grafik kejadian hari ini. Itu mulai dari jam 9 nih, garis paling bawah itu adalah menunjukkan jam 9. Dari jam 9 tadi sampai menjelang jam 10 sempat naik, kemudian turun ya, tapi masih di posisi di atas dari harga pembukaan. Nah, kalau kita pindahkan inilah adalah data seminggu ya, dalam seminggu yang selama seminggu ini ya, dihitung dari tanggal 15 Mei sampai hari ini, gitulah gambaran pergerakan sahamnya. Dan kita juga bisa lihat misalnya 6 bulan terakhir seperti itu, nah, terlihat bahwa pada 6 bulan terakhir dia pernah mengalami posisi tinggi itu di sekitar Januari. Kemudian turun dan sejak April sampai Mei ini mengalami pergerakan sideways, nama pergerakan yang naik hanya sedikit, turun pun juga tidak terlalu banyak. Itu disebut sideways. Jadi juga kalau kita lihat LPPF ini pada katakanlah 1 tahun terakhir, ternyata posisinya sekarang memang sedang dalam posisi bawah. Sebagai investor bisa melihat grafik ini sebagai peluang, karena pada Januari kenyataannya sempat mencapai harga 4.370 dan sekarang harganya sekitar 1.095. Artinya secara jangka panjang boleh jadi bisa disimpulkan bahwa inilah saatnya untuk investasi. Ya, tentu saja ada faktor-faktor lain yang harus menjadi pertimbangan, misalnya
dari sisi analisis fundamentalnya nanti kita akan bahas tersendiri, belum lagi timing masuknya itu harus bisa dilihat dari analisis teknikal. Oke, itu dari sisi grafiknya. Kemudian kita juga bisa lihat melalui RTI ini adalah kita bisa melihat, kita ingin tahu misalnya profil perusahaan atau emiten dari saham yang kodenya LPPF itu. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa saham ini go public pada tahun 1989, ya sudah cukup lama. Kita bisa lihat juga misalnya komposisi pemegang sahamnya, ya, pemegang sahamnya. Nah, di sini kita lihat misalnya PT Multipolar sebagai pemegang saham 18,18%. Jadi minoritas. Justru saham dari LPPF ini mayoritas dimiliki oleh publik. Nah, biasanya ada investor yang sangat memperhatikan ini. Artinya apa? Kalau mayoritas saham itu dimiliki oleh publik, justru bagi investor jangka panjang ini kurang aman, lebih berisiko. Karena perusahaannya yang mengelola perusahaannya itu sendiri hanya minoritas, 80%. Artinya kan betul-betul sebagian besar dimiliki oleh publik. Itu salah satu pertimbangan. Nanti kita akan lihat perusahaan lain sebagai pembanding, misalnya kita akan lihat, kita bandingkan dengan BBRI misalnya. Nah, kalau BBRI kan kita lihat di sini ya ke publiknya tahun 2003, kemudian dari segi komposisi, misalnya komposisi pemegang saham, di sini terlihat bahwa saham BBRI itu 56,7%, 75% dimiliki oleh negara. Hanya 43, sekian persen yang dimiliki oleh masyarakat. Di sini dilihat bahwa negara sebagai pemegang saham mayoritas. Nah, biasanya investor melihat ini lebih aman karena dimiliki oleh negara, saham negara itu sebagai mayoritas. Itu salah satu pertimbangan lain. Nanti kita akan belajar lebih lanjut bagaimana membuat analisa fundamental terhadap satu emiten tertentu. Kita kembali ke tadi, yang sedang kita analisa adalah PPF tadi. LPPF ya, matahari kok nggak keluar ya. Ya. Nah, ini kita bisa juga melihat board of commissioners-nya ya. Termasuk board of directors-nya siapa gitu. Biasanya para investor-investor yang mengkhususkan diri sebagai investor jangka panjang sangat concern terhadap detail perusahaan, termasuk komposisi para komisaris dan direksinya. Kita bisa lihat juga misalnya key statistics. Statistik sini dilihat bahwa PPF ini ada warna-warna merah di situ menunjukkan bahwa secara fundamental ya kurang sehat gitu ya, kurang sehat relatif ya, sehat tidak sehat satu perusahaan itu relatif. Tapi itu hanya dari sisi jangka panjang kalau hanya melihat fundamental. Adapun dari segi jangka pendek atau apalagi kalau kita untuk trading ya, trading harian atau biasa disebut trading kilat, itu tidak begitu diperhatikan faktor fundamentalnya. Di sini misalnya kita lihat net profit margin 13,3%. Coba kalau kita bandingkan lagi dengan BBRI tadi. BBRI tadi kita lihat misalnya net profit marginnya 21%. Di fundamentalnya cukup bagus begitu. Cukup bagus dibanding dengan PPF tadi. Ya, secara logika sederhana bisa kita lihat ya, BBRI adalah sebuah bank negara dibandingkan dengan perusahaan department store. Jadi sebaiknya kalau kita membandingkan satu emiten dengan emiten yang lainnya, dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan sejenis. Adapun kali ini saya hanya memperlihatkan perbedaan komposisi saja, perbedaan dengan perusahaan-perusahaan tertentu, bagaimana membaca RTI dulu. Jadi banyak informasi yang bisa kita lihat dengan menggunakan RTI bisnis ini.
antara lain kembali ke movers tadi. Nah ini belum ada perubahan, ternyata ADMG masih teratas ya. Nah LPPF juga masih di posisi nomor 2 dan kenaikan 7%. Saya kira itu dulu penjelasan tentang bagaimana menggunakan RTA bisnis di dalam memilih saham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.